Satu alasan ini tidak bisa dipungkiri OJK lagi gitu loh. Pinjol harus ditutup hari ini juga. Kalau pinjol tidak ditutup, teman-teman semuanya yang berhenti membayar. Setuju semuanya? Yang setuju ketik di dalam kolom komentar. Pasti teman-teman bertanya, kenapa Bang? Nah, hari ini saya mau terangkan buat teman-teman semuanya, terutama yang anda yang mengalami telat-telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol resmi. Karena yang kita bahas itu hanya spesifik dari pinjol legal saja, pinjol resmi saja. Yang tidak legal, yang tidak resmi, itu nggak usah kita bahas teman-teman. Karena capek kita membahas yang tidak-tidak resmi itu. Udah jelas dia tidak resmi, ngapain lagi untuk dipinjam. Kalau yang resmi-resmi seperti teman-teman yang mengalami telat bayar di Selusiku, di Dana Rupiah, ada kami, di ada Pundi, Kredit Pintar, dan lain sebagainya, boleh simain video ini sampai habis. Oke. Kenapa pinjol layak diblokir? Ya, mulai hari ini juga pinjolnya layak diblokir. Kalau OJK tidak mau memblokir, kita yang berhenti membayar. Kenapa? Pasti teman-teman bertanya seperti itu. Teman-teman ingat nggak, COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana di COJK itu menyampaikan satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Nggak ada lebih. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Jadi nggak ada ceritanya satu orang meminjam 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Teman-teman. Otomatis yang kita fokuskan, 3 yang paling awal. Ya, misalnya di awal Anda meminjam seperti di Aku Laku, di Kredivo, di Shopee. Ya sudah, anda fokus di 3 aplikasi ini aja. Ketika Anda sudah meminjam di Shopee, tapi ternyata Kredit Pintar cair, EasyCash cair, ada Pundi cair, dan lain sebagainya juga cair, di saat bersamaan, 4 dan seterusnya berhenti membayar. Ya, kalian banjiri semuanya ruangan pengaduan di OJK. Ini tidak bisa lagi dibiarkan. Oke, tidak bisa ini dianggap hanya masalah ecek-ecek. Ini masalah kecil, enggak, ini masalah besar. Ya, aturan itu dibentuk OJK untuk dipatuhi. Siapa yang mematuhi? Pelaku usaha jasa keuangan. Ya, jangan OJK hanya menyampaikan masyarakat Indonesia tidak tahu diri, ngutang di banyak pinjaman online. Bukan ngutang di banyak pinjaman online, pinjaman online yang tidak ada otak sama sekali. Sudah tahu orang ini meminjam 3 aplikasi lagi. Kenapa yang keempat masih cair? Yang kelima masih cair. Yang keenam masih cair. Terus apa gunanya COJK nomor 19 tahun 2023 maksimal 3 pinjol aja? OJK boleh audit. Ya, OJK boleh tinjau ke lapangan, jangan hanya melihat data, tapi cek faktanya seperti apa. Ya, seperti apa faktanya hari ini? Faktanya hari ini banyak masyarakat Indonesia dimiskinkan gara-gara lossnya pinjaman. Tidak ada kontrol. Ya, yang mana disampaikan hanya boleh 3 pinjol aja, maksimal 3 platform. Ya, ini 23 aplikasi, 17 aplikasi, 15 aplikasi, semuanya legal. Apa yang bisa dilakukan OJK? Akui atau tidak kesalahan yang terjadi? Akui atau tidak kekurangan pengawasan OJK di lapangan? Atau OJK masih berdalih bahwa aturan itu tidak pernah ada? OJK rubah di dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Jangan dibikin lagi batas maksimal. Ya, kalau ada yang namanya batas maksimal, ya sudah bikin aja ya, sudah. Kalian pinjam aja suka-suka hatimu. Ada 95 pinjol resmi. Pinjam semuanya. Nggak apa-apa juga kalau seperti itu. Tapi ini sudah ada aturan. Tertuang dalam COJK. Ya, November 2023. Berlaku Januari 2024. Boleh cek faktanya. Kalau nggak OJK, tampung semua pengaduan. Cek. Ah, banyak keluhan yang saya dapatkan. Ya, Bang, 2024 saya sudah galbay 5 aplikasi. 2025, entah kenapa Bang, saya malah nekat minjam lagi. 2024 sudah galbay di pinjol. 2025 entah kenapa nekat minjam lagi. Ya, wajar dia nekat. Yang jadi masalah kenapa pinjol mencairkan. Sudah tahu orang ini track recordnya pernah galbay banyak aplikasi. Oke, sudah tahu dia ini meminjam sudah 3 aplikasi. Kenapa dicairkan lagi? Oke, mampu OJK mengatasi masalah ini? Kalau tidak mampu, pinjolnya diblokir. Itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi.
Jalannya, mereka tidak patuh dengan aturan OJK. Yang mengeluarkan izin pinjol otoritas jasa keuangan. Ya, sekarang mereka tidak peduli dengan aturan tersebut. OJK mau ngapain? Mau diam aja, rakyat menderita. Kalau enggak, OJK sampaikan terang-terangan komprehensif fair di hadapan media. Kalau ada masyarakat kita yang meminjam lebih dari 3 pinjol terhitung sejak Januari 2024, pinjaman keempat dan seterusnya, jangan kalian bayar lagi. Berani OJK membuat statement itu di depan media? Mengingat COJK ini telah keluar. Dan itu harus dilaksanakan. Tujuan dari COJK ini adalah memitigasi, mengurangi risiko gagal bayar, mengurangi ketidakmampuan, mengurangi melebihi batas dari kemampuan mereka dalam kredit. Ya, ini baru satu perkara. Satu perkara baru. OJK sudah bisa mengambil keputusan memblokir pinjol hari ini juga. Kalau mau. Tapi kalau tidak, sampaikan. Berhenti membayar semuanya. Ini berbahaya. Jangan Anda ikutin lagi. Kalau Anda ikutin, Anda akan diantarkan pada kemiskinan. Ayo, siapa lagi yang harus menyampaikan kalau bukan otoritas jasa keuangan? Dan DPR, tolong dibahas tentang aturan ini. Ya, jangan hanya dibahas soal teroran. Kita udah capek. Ya, tolong di parlemen itu, di DPR itu tolong disuarakan tentang aturan-aturan yang dibentuk OJK ini sudah dijalankan di lapangan atau gimana. Ya, jangan hanya bisa membuat aturan, tapi ketika aturan itu dilanggar, hanya bisa tutup mulut, tutup mata, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Yang menderita siapa? Yang menderita masyarakat kita, rakyat kita. Ya, hari ini mereka yang terbebani dengan tagihan pinjaman online itu masih terjadi gali lubang tutup lubang. Mereka masih menggali di tempat lain, masih cair. Siapa yang disalahkan? Ayo coba timbang. Ayo teman-teman semuanya. Kalau sudah seperti ini, siapa yang disalahkan? Aturannya cuma boleh kalian minjam 3 aplikasi. Kalian cuma boleh minjam 3 aplikasi. Tapi karena kebuntuan yang terjadi, kalian paksakan meminjam 5, 10. Dan pinjolnya cair. Salah siapa? Salah Anda yang mengajukan atau salah si pinjol yang memberikan? Karena aturan ini, maksimal 3 ini, demi kebaikan pinjol. Supaya jangan mengalami kerugian. Ya, tapi sekarang mereka tidak patuh dengan aturan itu, rugikan mereka. Itu jalannya. Apalagi? Kalian pernah lihat COJK nomor 19 itu? Kalau belum pernah lihat teman-teman, nanti kalian bisa cek. Ya, maksimal cuma 3 pinjol. Tujuan aturan ini dibentuk supaya pinjol jangan mengalami kerugian. Sekarang pinjol tidak peduli dengan aturan itu. Ya, seakan-akan pinjol tidak melihat sudah berapa banyak calon si peminjam ini meminjam atau berhutang. Ya sudah, kalian rugikan mereka. Hancurkan. Kayak gitu lagi mereka yang bandel. Ada aturan ini. Enggak sih, aturan loh. Mereka yang melanggar, kenapa masih diberikan pinjaman? Dan yang parah, yang paling parah sampai detik ini, kenapa OJK diam? Ketika aturan mereka dilanggar, kenapa OJK hanya bisa diam? Kenapa OJK hanya bisa melihat tanpa ada melakukan tindakan-tindakan yang nyata? Harusnya OJK lakukan tindakan. Ya, panggil, ada apa? Ini laporan dari masyarakat. Selamat siang OJK, saya meminjam di aplikasi sebanyak, saya galbay di aplikasi sebanyak 8 aplikasi. Saya sudah tidak mampu lagi bayar. Harusnya OJK tidak lanjutin ini. Loh, kok bisa kalian galbay di 8 aplikasi? Kok bisa kalian meminjam di 9 aplikasi? Pinjol apa yang pertama sekali kamu pinjam? Ini, oke. Selebihnya, tahan dulu. Kasih tahu kami. Pinjol nomor 4 yang mana? Pinjol nomor 5 yang mana? Kayak gitu harusnya OJK. Sisanya dipanggil. Si pinjolnya dipanggil. Berdasarkan laporan kemarin, ini ada masyarakat yang melaporkan. Dia sudah meminjam 3 aplikasi, kenapa kau masih mencairkan? Kenapa kau masih mencairkan? Sekarang masyarakatnya tidak mampu, kau terima konsekuensi. Kau terima resikonya. Kayak gitu OJK-nya lantang. Bukan hanya menyalahkan. Banyak masyarakat RI ngutang di pinjol, utang sebanyak-banyaknya, tapi
tidak mau bayar. Banyak utang warga RI tapi tidak tahu diri. Itu bukan statement. Ya, aturan OJK tegakkan, masyarakat akan patuh, pinjol akan tunduk. Itu jalurnya. Di saat pinjol tunduk, masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia sudah minjam 3 pinjol, dia ngajukan yang keempat, pinjol tahu. Ya, oh nggak bisa, kau sudah minjam 3 aplikasi. Ini nggak bisa lagi dicairkan. Ya sudah, tidak ada masyarakat yang dimiskinkan, tidak ada pinjol yang dirugikan. Kalau benar-benar aturan ini ditegakkan. Oke, satu orang cuma ada 3. Ya, pinjol keempat dijauhkan dari kerugian. Pinjol kelima tidak masuk dalam potensi kerugian. Karena dia sudah tahu orang ini cuma bolehnya 3. Dia sudah minjam 3 aplikasi, kita nggak usah cairkan lagi. Pasti barang ini akan bagus OJK. Tinggal OJK-nya. Berani nggak menegakkan aturan tersebut? Kalau nggak, ngapain dibikin? Ngapain dibikin batas-batas maksimal? Itu baru batas maksimal. Belum lagi yang terbaru sepanjang tahun 2026, cuman boleh meminjam 30% dari total gaji. OJK pernah tahu nggak? Kalau nggak pernah tahu, OJK coba ajukan pay letter. Ya, nanti di dalam pay letter itu sebelum kita mengajukan, berapa total gajimu? Itu ada 1 juta sampai 20 juta. Orang akan geser sampai ke ujung. Dari mana pay letter tahu? Ya, orang asal isi. Isi itu tetap cair. Dari mana tahu batas 30% dari penghasilan mereka tiap bulan? Sulit. Udah benar ini batas maksimal. 3 aplikasi bisa dikontrol. Kayak gitu. Ya, jangan lagi yang aneh-aneh. OJK ini makin lama makin aneh gitu loh. Nanti giliran dihadapkan dengan kesulitan tiba-tiba mundur. Contoh kayak kemarin, pasar modal anjlok, nilai saham turun, OJK mundur. Masyarakat nggak boleh diminta untuk mundur. Padahal mereka dijebak. Mereka dijebak loh. Ya nggak? Harusnya pinjaman keempat itu nggak perlu cair lagi. Kalau mereka sudah meminjam di 3 aplikasi. Ya, nggak akan mampu. Oke. Belum lagi skema-skema kecebong yang dikeluarkan. Sampai detik ini skema kecebong itu masih dipakai. Ansuran pertama lebih besar daripada ansuran kedua dan ketiga. Bahkan ansuran pertama sudah mengkaper nilai pokok, bunga, dan serta keuntungan lainnya. Apa yang bisa dilakukan OJK? Hanya diam. Nah, kurang lebih seperti itu buat teman-temanku semuanya. Tolong dicatat ini, tolong diviralkan ini. Dan teman-teman, kalau Anda masih meminjam lebih dari 3 aplikasi, laporkan kepada OJK. Kalau tidak ada tanggapan dari OJK, berhenti bayar. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Ya, itu menghancurkanmu, teman-teman. Berhenti semuanya. Anda berada di titik bahaya, teman-teman. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang meminjam lebih dari batas maksimal dan sudah tidak mampu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.